Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melati Mulia dengan NIM C1C021174. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi akad mudharabah. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian akad mudharabah, jenis akad mudharabah, dan dasar syariah. Pengertian akad mudharabah yaitu menurut PSAK 105, mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau pengelola dana bertindak sebagai pengelola dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kemudian materi yang kedua yaitu jenis akad mudharabah. Yang pertama, mudharabah mutalaqah. Pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan atau objek investasi atau sektor usaha. Kemudian yang ketiga yaitu mudharabah mushtarakah, yaitu di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Kemudian materi yang ketiga yaitu dasar syariah. Yang pertama, sumber hukum akad mudharabah. Menurut ijma ulama, mudharabah hukumnya jaiz atau boleh. Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan mudharabah dengan Siti Hadijah. Siti Hadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. Lalu kemudian Rasulullah membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Kemudian yang kedua, rukun dan ketentuan syariah. Rukun mudharabah ada 4, yaitu yang pertama pelaku yang terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana. Yang kedua, objek mudharabah berupa modal dan kerja. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Dan yang terakhir, nisbah keuntungan. Kemudian yang ketiga, berakhirnya akad mudharabah. Lamanya kerjasama dalam mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan pihak lainnya. Kemudian materi selanjutnya mengenai prinsip pembagian hasil usaha yaitu PSAK 105, perlakuan akuntansi PSAK 105, dan ilustrasi akuntansi akad mudharabah. Yang pertama yaitu prinsip pembagian hasil usaha PSAK 105. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah. Contoh perhitungan pembagian hasil usaha yaitu yang pertama datanya yaitu penjualan 1 juta rupiah, HPP 650.000 dikurangin 1 juta dikurang 650.000, laba kotornya yaitu 350.000. Kemudian biaya-biayanya yaitu dikurangin 250.000 sehingga laba rugi atau bersihnya sebesar Rp100.000. Berdasarkan prinsip bagi hasil tersebut, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto atau laba kotor, bukan pendapatan usaha dengan nisbah pemilik dana dibandingkan pengelola dana yaitu 10:90. Yang pertama bank syariah yaitu 10% dikali Rp350.000 sebesar Rp35.000. Yang kedua pengelola 90% dikali Rp350.000 yaitu Rp315.000. Materi selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi PSAK 105, yaitu yang pertama akuntansi untuk pemilik dana, yang mana yang pertama itu yaitu dana yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas. Kemudian yang kedua, investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Jurnal pada saat penyerahan kasnya yaitu investasi mudharabah pada kas. Yang kedua, akuntansi untuk pengelola dana. Yang pertama, dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas. Yang kedua, pengukuran dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Jurnalnya yaitu kas atau aset non-kas pada dana syirkah temporer. Materi selanjutnya mengenai ilustrasi akuntansi akad mudharabah. Yang pertama, penyerahan dana investasi dalam bentuk kas atau asumsi pengelola dana tidak memudharabahkan kembali. Transaksinya yaitu pada tanggal 1 Januari 2011, setelah melakukan akad, pemilik dana menyerahkan dana sebesar Rp100.000. Periode akad keduanya yaitu 2 tahun. Nisbah bagi hasil pengelola yaitu pemilik dana 3:1.
Kemudian pada 31 Desember 2011, jika hasil pengelolaan dana selama tahun 2011 adalah memperoleh pendapatan sebesar Rp10.000 serta menanggung beban Rp8.000. Kemudian sihabul malnya pemilik dana, yaitu yang pada tanggal 1 Januari tersebut, yaitu investasi mudharabah pada kas, yaitu Rp100.000. Kemudian mudarib atau pengelola dananya, yaitu kas pada dana syirkah temporer, yaitu Rp100.000. Pada keterangannya, yaitu dana syirkah temporer disajikan sebagai akun terpisah dari utang dan modal. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.